warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Amanda. Saya mengambil prodi S1 PG PAUD. Kali ini saya akan membahas mengenai kekerasan seksual pada anak. Sebelumnya, kekerasan terbagi menjadi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan pengabaian. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah tindakan yang mencangkup berbagai bentuk perilaku seksual yang dipaksakan atau dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Kekerasan seksual meliputi tindakan seperti pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan tindakan seksual yang melibatkan paksaan, ancaman, dan manipulasi. Siapa saja pelaku kekerasan seksual pada anak? Pelaku kekerasan seksual pada anak bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk pertama, keluarga, seperti orang tua, saudara, atau kerabat dekat lainnya. Yang kedua, bisa berasal dari teman, seperti teman sebaya atau teman bermain. Ketiga, orang dewasa di lingkungan terdekat, seperti guru, pelatih, tetangga, atau orang dewasa lainnya yang dikenal anak. Yang keempat, bisa saja oleh orang asing, individu yang tidak dikenal anak tetapi memiliki akses kepada mereka. Yang kelima, bisa saja dari pengasuh atau penjaga, pengasuh anak, baby sister, atau staff daycare. Di mana tempat terjadinya kekerasan seksual? Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di berbagai tempat, seperti rumah. Tempat tinggal anak bisa menjadi lokasi kekerasan, terutama jika pelakunya adalah anggota keluarga atau kerabat terdekat. Yang kedua, bisa terjadi di sekolah. Kekerasan bisa terjadi di lingkungan sekolah, baik oleh guru, staf sekolah, maupun teman sekelas. Yang ketiga, kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan sosial, seperti tempat bermain, rumah teman, atau tempat umum lainnya. Yang keempat, kekerasan seksual bisa terjadi di tempat kegiatan ekstrakurikuler, seperti di lokasi kegiatan olahraga, musik, atau kegiatan lainnya di mana anak dapat berinteraksi dengan orang dewasa atau teman sebaya. Yang kelima, bisa saja kekerasan seksual terjadi di dunia maya. Kekerasan seksual bisa terjadi secara online melalui media sosial, aplikasi chat, ataupun platform lainnya. Apa dampak kekerasan seksual pada anak? Dampak kekerasan seksual pada anak bisa sangat luas dan serius, meliputi pertama, pada fisik, bisa seperti cedera fisik, gangguan kekerasan seksual, dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, gangguan psikologis seperti trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, rendahnya harga diri, dan masalah perilaku. Yang ketiga, dampak sosial seperti isolasi sosial, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan masalah dalam lingkungan sosial. Yang keempat, gangguan akademik seperti penurunan prestasi akademik, absensi yang tinggi, dan masalah disiplin di sekolah. Bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak? Pencegahan kekerasan seksual pada anak melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, atau pemerintah. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah: pertama, edukasi seksual dini. Mengajarkan anak tentang tubuh mereka, batasan dan pentingnya mengatakan tidak pada situasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang kedua, pengawasan dan kehadiran orang dewasa. Orang tua dan pengasuh harus aktif mengawasi aktivitas anak dan mengetahui dengan siapa mereka berinteraksi. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk berbicara
tentang pengalaman atau perasaan mereka tanpa takut dihukum atau diabaikan. Yang keempat, pelatihan dan pendidikan untuk orang dewasa. Penting sekali melatih orang tua, guru, dan pengasuh tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan cara mengenangani situasi yang mencurigakan. Yang kelima, mengadakan peraturan dan kebijakan yang kuat. Menerapkan kebijakan yang meliputi anak dari kekerasan seksual di sekolah, tempat kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan lainnya. Yang keenam, penegakan hukum. Memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada korban. Berikut adalah video edukasi mengenai kekerasan seksual pada anak usia dini. Cerita tentang kita harus menyayangi tubuh kita. Coba, ini apa ini yang itu? Ini? Ini? Yang tertutup baju itu bagian tubuh. Teman-teman, ada nggak yang pernah nyolek-nyolek temennya? Gitu, ada nggak? Nggak boleh ya. Ada nggak yang ada nggak orang yang suruh buka bajunya? Ada nggak? Nggak boleh ya. Tidak boleh. Ada nggak yang suruh suka pegang-pegang kemaluannya? Ada nggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Kemaluan kita, alat kemaluan kita, alat vital kita. Kemudian bagi perempuan, bagi perempuan itu punya payudara. Bagi laki-laki ada yang punya apa ini namanya? Alat vital. Kalau perempuan itu kemaluan, itu tidak boleh dipegang sama siapapun. Tidak boleh dilihat sama siapapun. Pintar? Kedengeran nggak? Tidak boleh disentuh sama siapapun. Kecuali siapa? Kecuali diri kita sendiri dan mama atau ayah. Kalau temennya, coba kamu buka baju. Coba kamu telanjang atau ada yang pegang, jangan mau ya. Apa ya? Iya, nggak apa-apa, biarin. Apa yang kita lakukan ketika ada yang buka baju? Katakan tidak, atau lari, atau bilang ke mama, mama, ada yang suruh aku buka baju. Alat kemaluan aku itu bilang sama orang tua. Kita paham nggak? Benar nggak? Kita nyanyi yuk. Mau nggak nyanyi? Mau nyanyi? Ya, sini makanya sama ibu. Ayo, 1, 2, 3, dengerin. Belum apa ya? Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan